Halo, Halo Ika, Assalamualaikum. Mas Erik? Mas Erik sekarang lagi di mana ya, Mas? aku lagi di rumah Bibit nih. Oh, nanti sore kita jadi ketemu nggak ya, Mas? Oh bisa, ya. Habis maghrib? Oke, habis maghrib Oke. ya. Kawan lama ya. Iya, saya bisa Ya, kok, Mas. sekalian aku nanti ketemu sama teman. Iya, berarti nanti jadi ketemu ya, Mas ya? Oke, Ya udah kalau gitu, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Namaku Eka. Aku adalah seorang mahasiswi IAIN Salatiga. Sudah 3 tahun aku berkuliah di sini. Selama 3 tahun aku kuliah di Salatiga, banyak pengalaman yang aku dapatkan. Seperti bertemu kawan baru, mengikuti organisasi, serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebelum bertemu dengan temanku nanti sore, aku ingin keliling Salatiga dan sekitarnya untuk melihat dan mendokumentasikan rasa penasaranku tentang krisis iklim di Salatiga. Secara garis besar, Salatiga adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Kota Salatiga terletak 49 km di sebelah selatan Kota Semarang dan 52 km di sebelah utara Kota Surakarta, serta berada di jalan negara yang menghubungkan antara Kabupaten Semarang dengan Kota Surakarta. Jumlah penduduk Kota Salatiga hingga akhir tahun 2019 memiliki jumlah sebanyak 195.010 jiwa. Seiring dengan berkembangnya laju pembangunan dan pertambahan jumlah populasi di Kota Salatiga, akan memberikan dampak baik dan juga buruk. Salah satunya ialah kemajuan industri yang melimpah, membuat lapangan kerja meningkat dan jumlah hasil produksi pun melimpah, terutama pada sektor industri barang. Namun di samping itu, dampak buruk dari pembangunan tidak terlepas dari pengolahan limbah industri yang buruk dan berakhir dengan pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Dan akibatnya, kesehatan di lingkungan masyarakat menjadi tercemar dan terancam terkena berbagai macam penyakit. Ditambah juga permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan yang serius di seluruh dunia pada umumnya dan di Kota Salatiga pada khususnya. Produksi sampah yang terus-menerus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Dari data yang dimiliki DLH, jumlah sampah yang masuk TPA sejumlah 30.550 ton. Dan baru sekitar 17% potensi sampah yang dapat dikurangi oleh bank sampah dan masyarakat dengan kegiatan pemilahan. Akhirnya aku bertemu dengan Mbah Tuminem. Beliau merupakan warga sekitar yang bekerja sebagai pemilah sampah di TPA Ngronggo selama 30 tahun. Bu Tuminem di sini sudah bekerja berapa lama, Bu? 30 tahun. 30 tahun. Iya. Kendalanya dalam mengelola sampah di sini ada nggak, Bu? Tidak ada kendala. Ada. Berarti lancar ya, Bu? Ya? Iya. Kira-kira kalau misalkan untuk mengumpulkan sampah ini seharinya berapa jam, Ibu, biasanya kerjanya? Aku setengah hari. Setengah hari dari jam Jam 8 pagi sampai jam 12. 12. Apa yang membuat Ibu betah, Bu, kerja di sini gitu? Tidak ada apa-apa kok. Maksudnya nggak ada apa-apa gimana? Ladang nggak ada
adanya rumput tok. Selama 30 tahun kira-kira peningkatan sampah yang datang itu naik apa turun, Bu? Naik, Naik. orangnya naik kak. Naik banyak kak orangnya. Nambah orang nambah Sampah itu biasa saja, ini orangnya naik. Oh. Banyak orangnya. Nah, sampahnya biasa. Ya udah Bu, mungkin segitu aja yang saya tanyakan ke Ibu siang hari ini. Mohon maaf lah Bu mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Sama-sama. Iya. Saya pamit nggih Bu, mau Iya. keliling Salatiga lagi. Ya, hati-hati ya Iya, Bu. semuanya ya. Ya Bu. Makasih nggih Bu. Iya, iya. Siang, Bu. Ya. Pembangunan di Kota Salatiga pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, pemerintah kota juga harus mempersiapkan cara agar pembangunan yang dilakukan tidak memberi dampak yang serius bagi lingkungan dan warga terdampak. Karena lingkungan memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan. Adapun dampak nyata yang sudah terjadi diantaranya yakni pembangunan jalan tol yang mau tidak mau harus merelokasi pemukiman warga terdampak dan merubah lahan yang awalnya digunakan sebagai lahan pertanian menjadi pemukiman warga yang baru. Pembangunan trotoar yang mengakibatkan kurang atau hilangnya resapan air di sepanjang jalan, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Nampaknya, himbauan untuk tidak membuang sampah di sungai masih tidak diindahkan oleh masyarakat setempat. Karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan sejak lama dan tidak adanya kesadaran akan dampak negatif yang akan terjadi ketika hal itu terus-menerus dilakukan. Selain pencemaran sungai oleh sampah, ada pula pencemaran udara yang diakibatkan oleh semakin padatnya lalu lintas, industri pabrik, kegiatan pertambangan, dan juga kebakaran hutan. Hal itu bisa memberi dampak yang signifikan pada perubahan iklim dan pemanasan global. Bisa dibayangkan, ketika satu kendaraan mampu mengemisikan gas yang mengandung panas sekian derajat. Di balik padatnya hingar-bingar kota Salatiga, masih aku temui satu kampung yang ternyata sangat peduli dengan keberlangsungan lingkungan. Kampung tersebut bernama Kampung Iklim. Aku pun penasaran, mengapa bisa dinamai Kampung Iklim. Akhirnya, aku berjumpa dengan Ibu Sih. Ibu Sih merupakan ketua PKK di Kampung Iklim. Dan tanpa berpikir panjang, aku langsung menemui beliau untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kampung ini. Sejak kapan sih nama kampung ini menjadi Kampung Iklim? Sejak tanggalnya 16 juga, 16 Maret 2018 itu dicanangkan oleh Wali Kota Yulianto. Mengapa dicanangkan sebagai Kampung Iklim? Karena ternyata setelah dilihat-lihat ada lomba, sebelumnya ada lomba Mbak, lomba K3, kebersihan, keamanan, dan juga untuk kesehatan. Ternyata tuh di sini tuh walaupun perumahan, namun kok kelihatannya kok peduli banget dengan kayak apa Mbak, tanaman-tanaman yang rimbun gitu loh. Jadi kok masih ada penghijauan gitu, jadi tidak hanya pagar gitu, tapi masih ada tanaman-tanaman yang bisa untuk penghijauan, melindungi. Jadi tertariknya di situ awalnya. Nah, dengan dinamakannya Kampung Iklim ini, apakah nama tersebut itu ada kaitannya Bu dengan krisis iklim? Krisis iklim itu maksudnya gimana ya Mbak ya? Gimana ya Mbak ya? Krisis iklim itu maksudnya berarti kita sama-sama nggak peduli lagi ya, nggak peduli dengan iklim ya. Ya, apakah awalnya ada alasannya seperti itu Bu? Nggak ada juga ya? Nggak ada. Berarti emang karena tadi ya Bu ya, ikut lomba, terus peduli sama lingkungan, akhirnya
Terus merupakan suatu budaya untuk kebersihan, bersih-bersih itu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sore-sore begini. Terima kasih juga atas jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk saya. Sama-sama ya Mbak, Mas. Sore Bu. Iya, enggak. Karena waktu sudah sore, aku menelpon temanku untuk bertemu malam ini. Halo, Assalamualaikum Mas Erik. Selamat sore Mas. Iya, Nanti sore kita jadi ketemu gak ya Mas ya? jadi dong. Jadi, oke. Di Kop ya Mas ya nama tempatnya? Kabar-kabar ya. Oke Mas, nanti kalau saya udah sampai saya kabari. Siap-siap, ya. Baik Mas, Assalamualaikum. Salam. Najib. Dari mana? Aku habis keliling kota Salatiga aja. Oh, terus ini mau kemana? Mau ke Kop. Ya udah, aku juga mau ke situ. Bareng aja gimana? Oh, ya bener. Nggak Oh, iya. apa-apa. Bener nih. Ya udah, yuk. Biasa nongkrong sama teman-teman. Kamu nongkrong sini kan? Iya, ada janjian ketemu sama. Aku. Oh iya, aku di sini. Jalan ya? Iya. Halo Mas Erik. Hei, Selamat malam Mas. Halo. Malam Mas. Malam, dari mana? Habis keliling kota Salatiga aja sih Mas. Mantap. Mas Erik dari mana? Aku mau janjian ketemu teman sih, tapi belum datang. Di sini sama aku dulu ya Mas ya. Ya. Gimana Kak? Kuliahmu lancar tak? Alhamdulillah lancar Mas. Lagi sibuk apa ini? Lagi sibuk bikin layout berita aja sih Mas, sama nulis-nulis gitu. Oke, keren sih. Ini juga tadi aku habis dari keliling kota Salatiga gitu kan ya Mas. Ya. Rencananya ya mau bikin ngangkat masalah krisis iklim juga di Indonesia, khususnya di Salatiga Mas. Ya. Jadi gini loh Mas, aku tuh mau nanya-nanya tentang krisis iklim itu apa sih sebenarnya Mas? Karena aku tuh semalam baru aja dimimpiin buruk gitu. Mimpi buruk. Mimpi buruk bencana di Indonesia gitu. Ah. Nah, terus kan tadi aku habis keliling. Kemudian tuh aku dapat beberapa hasil foto apa ya, sumber dari krisis iklim di Salatiga. Oh iya. Di Indonesia. Beberapa contoh ya. Iya. Ngeblur gitu. Iya, masalahnya sambil jalan-jalan. Oke. Tapi ini ada juga kok yang nggak ngeblur kan ya Mas ya. Tuh. Terus aku juga udah nanya beberapa warga yang aku sempat temuin. Jadi kalau emang masih belum ada kesadaran warga sekitar terkait krisis iklim. Kalau Iya. menurut Mas Erik gimana Mas? Ya sih kalau menurutku memang kesadaran masyarakat di Salatiga masih kurang terkait krisis iklim, perubahan iklim kayak gitu. Thank you Mas, terima kasih. Makasih ya Mas. Jadi gimana Mas? Oh, jadi orang masih banyak yang kurang paham atau kurang ngeh atau nggak peduli ya terkait perubahan iklim yang menyebabkan krisis iklim ini, tentang global warming, tentang anomali cuaca yang disebabkan oleh global warming itu sendiri kayak gitu. Dan itu bisa terlihat kalau di Salatiga sih dengan perubahannya suhu rata-rata ya, Salatiga semakin kesini semakin panas. Kemudian di beberapa tempat kalau kemarau
jadi kekeringan. Tapi ketika musim hujan, ketika hujannya volumenya banyak kayak gitu, juga beberapa tempat itu banjir, khususnya sungai-sungai kayak gitu. Ini kan menandakan bahwasannya kurangnya resapan di Kota Salatiga kayak gitu. Itu jadi kita ya sebagai orang-orang yang sadar, aku pikir menjadi wajib untuk mengedukasi ya, sharing kayak gitu, memberitahu kepada orang-orang supaya lebih peduli terhadap lingkungan, berperilaku ramah lingkungan, menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon, kemudian juga meminimal betonisasi supaya resapan juga masih luas kayak gitu kan, sehingga air meresap ke yang akan membuat ketika nanti musim kemarau ini air di sumber-sumber air ini bisa terjaga gitu. Nah, ini yang perlu ditanamkan nih melalui banyak media, bisa media seni kebudayaan, melalui kampanye kayak gitu, atau kegiatan langsung kayak gitu. Tapi tadi aku juga ke tempat ini Mas, Kampung Iklim, daerah Togaten sana. Ya. Itu ternyata mereka di sana bagus loh Mas, satu RW tuh kompak gitu, peduli sama lingkungan. Ya. Kayak nanam pohon, pokoknya tuh pinggir-pinggirnya tuh meskipun gang sempit tapi pinggir-pinggirnya tuh hijau gitu. Enak banget Mas dilihatnya. Bersih juga ya. Iya, bersih juga. Nah, itu bisa menjadi prototipe di mana kawan-kawan bisa belajar di situ, kemudian juga praktek di rumah masing-masing, karena memang kalau kita bicara lingkungan nih, kita nggak bisa mengatasinya sendiri. Banyak sekali masalah yang harus diselesaikan bareng-bareng, karena ketika kita berbicara lingkungan, ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, ini adalah masalah semua orang di bumi ini. Kalau kita bergerak sendiri, yang lain tetap berperilaku nggak baik terhadap lingkungan, sama aja kita juga apa yang kita perjuangkan ini akan sia-sia kayak gitu. Makanya kita menggalang massa sebanyak mungkin, menyadarkan orang supaya bisa menahan laju perubahan iklim. Dan selain ke Kampung Iklim kan tadi aku juga ke TPA Ngronggo ya Mas. Dan sana tuh berbanding terbalik banget Mas. Pesanan air putihnya Mas. Makasih ya Mas. Sana tuh berbanding terbalik banget. Tumpukan sampah Salatiga tuh banyak loh, menggunung ya. Sampai 95 ton per hari sampah dikirim ke sana kan ya Mas ya. Dari Kota Salatiga. Iya, dari Kota Salatiga. Padahal saya bilang kan Kota Salatiga itu ya Kecil. kecil tapi sampahnya Produksi sampahnya luar banyak. biasa ya memang. Jadi memang harus ada solusi ini loh, pengelolaan manajemen sampah yang benar. Ini dari rumah tangga ya, umpamanya yang mulai pemilahan sampahnya gitu. Terus kemudian juga mengurangi penggunaan plastik kayak gitu, karena volume sampah yang begitu banyak itu tidak bisa terurai dengan mudah. Kalaupun itu dikelola oleh pemulung yang ada di sana, itu juga sangat banyak sekali untuk bisa dikelola. Tapi aku pikir banyaklah yang bisa kita perbuat untuk meminimal. Cuman mau apa tidak masyarakatnya kan gitu. Memilah sampah dari rumah, memisahkan mana plastik, mana organik, mana residu yang lain kayak gitu. Kemudian itu bisa mengoptimalkan lagi gerak dari bank sampah, karena bank sampah ini oleh pemerintah Kota Salatiga ini memang dicanangkan, digalakkan untuk jadi kegiatan per kecamatan kalau nggak salah, itu ada bank sampahnya seperti itu. Jadi memang kalau kita diri sendiri aja sudah nggak peduli dengan sampah, sedikit-sedikit bawa kantong plastik, sedikit-sedikit ambil kantong plastik, sedikit-sedikit konsumerisme yang menghasilkan sampah, ya itu yang terjadi. Gunung sampah kayak gitu, terus polusi di sekitarnya kayak gitu. Nah, ini menjadi problematika kita yang harus kita selesaikan bersama. Jadi gitu ya Mas ya. Iya. Aku merasa hari ini dapat bakalan Bang. Maaf Mas, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya Mas. Iya. Iya, jangan kampungan, hari gini masih buang sampah sembarangan. Mas, maaf bilang Di sana udah disediain tempat sampah Mas. Oh ya Mbak, dengerin Mas, mari Mas, mari. Iya. Maaf ya, Enggak, bilang. ya. Jangan hilaf lagi ya Mas. Ya.
Iya, benar, kamu bisa belajar tuh dari situ karena memang apa sebenarnya kita bisa belajar di mana aja sih. Bener. Tergantung kita mau apa enggak ya Mas ya. Oh ya Mas Erik, kira-kira ada kegiatan apa Mas dalam waktu dekat ini? Jadi kita lagi sibuk prepare nih persiapan peringatan Hari Bumi di tanggal 22 April. Kita melakukan kegiatan bareng-bareng nih sama banyak elemen masyarakat, ada Mapala, ada aktivis lingkungan, ada anak-anak pang, macam-macam lah untuk memperingati Hari Bumi dengan melakukan kegiatan penanaman di Gunung Telemoyo. Nah itu rangkaiannya sih ada camping, kemudian ada pemutaran film dari yang menceritakan tentang perubahan iklim. Makanya kalau kamu pengen tahu banyak tentang perubahan iklim bisa datang dan gabung dan juga bisa ikut aksi langsung, bukan hanya ngomong doang kayak gitu. Asik kok, ada nanti bisa ketemu sama teman-teman yang memang concern di lingkungan hidup, yang bisa langsung terjun ke alam untuk aksi menanam pohon supaya kita nggak nunggu bencana nih kayak gitu. Bencana itu kan nggak bisa ditunggu, kita harus mengantisipasinya dengan cara ya kita melakukan reboisasi, salah satunya seperti itu. Datang ya, jangan lupa loh. Siap Mas. Nanti aku usahakan untuk datang. Oke, beneran nih. Diusahakan. Siap Mas. Oh iya Mas, tadi katanya mau ada janjian ya Mas ya? Iya, ini bentar lagi udah OTW nih temenku. Udah jam 8:30 juga nih Mas. Kebetulan aku juga besok masih ada kuliah Mas. Oke, Jadi mau pamit. siap-siap sampai Setelah ketemu lagi. seharian. Nah ini kamu pulangnya gimana nih? Pulangnya gimana? Gampang Mas nanti. Hati-hati loh, Iya. ada begal loh. Mas Erik kan nakut-nakutin. Masih sore kok Mas. Siap-siap, hati-hati di jalan sampai Oke, ketemu Mas. lagi. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Iya, oke. Besok tanggal Hari Bumi tanggal 22 itu insya Allah ada. Siap, kita tunggu loh. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya, oke Mas. Selamat malam Mas. Yo. Makasih banyak ya Mas. Ya. Setelah mengelilingi kota Salatiga, banyak sekali manfaat yang aku dapatkan dari perjalanan hari ini. Bertemu orang-orang baru yang memberi aku insight serta kesadaran terkait pentingnya kita harus menjaga alam. Di satu sisi, masih banyak dari kita yang acuh terkait hal tersebut. Membiarkan bumi menua tanpa adanya perawatan yang bisa membuat ia tetap terjaga kelestariannya. Tentunya harapan besar untuk aku, kamu, dan kita dapat menjaga kelestarian bumi ini. Seperti kata Mas Erik, semua tergantung apakah kita mau atau tidak. Terima kasih telah mengikuti perjalananku hari ini. Tiga, dua, satu, on. Dan selain ke kamu iklim kan tadi aku juga ke TPA Ngronggo ya Mbak. Kok Mbah lagi aku Mas. 3, 2, 1, on. Nah, dengan dinamakan kamu iklim, apakah sebenarnya ada keterkaitan Bu, antara kamu Kamera roll 3, 2, 1, on yuk. Ngoblur cah. Ngapain aja coba? 3, 2, 1, on. Jadi gitu ya Mas ya? Aku merasa pengalaman banget hari ini. Oh iya?